تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu, majelis yang mulia yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikatnya. Kita berkumpul dalam majelis ini untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad kedua ba'da maghrib kita rutin dan diberikan keistiqamahan oleh Allah sampai saat ini, dan semoga terus berlanjut untuk mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Terakhir kita hadis nomor berapa? Hadis 41 terakhir. Baik. Jadi sebelum ini kita sudah mempelajari bab tentang tayamum. Tayamum itu Bapak Ibu hanya boleh dilakukan apabila tidak bisa berwudu, baik tidak bisa karena tidak ada air atau karena uzur-uzur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari di dalam kitab ini, bahwa cara tayamum itu ada dua versi ya. Jadi yang pertama, tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Kalau debunya terlalu banyak di tangan, maka ditiup, lalu diusapkan ke wajah. Cara mengusapnya cukup ditempelkan saja dan jangan ditekan ya, begini. Dan tidak perlu diusap sampai bagian dagu, kemudian sampai ke telinga, tidak perlu. Pokoknya ditempelkan begini saja sudah cukup. Kemudian sisa debu yang ada di tangan itu dibuang, ambil debu yang baru ya. Lalu usapkan ke tangan, mulai dari yang kanan dulu ya, kemudian berakhir di ibu jari, lalu yang kiri berakhir di ibu jari juga. Ini versi pertama dan ini juga ada hadisnya ya. Kemudian versi yang kedua yaitu 1 kali tepukan untuk 2 kali usapan ya. Jadi 1 kali, kalau banyak di tangan maka ditiup untuk mengurangi. Nah, diusapkan ke wajah dan tangan sampai mana? Enggak, yang pendapat kedua sampai pergelangan. Jadi pendapat kedua itu lebih simpel. Ini pendapat Imam Malik ya. Tepuk 1 kali, terasa banyak di tangan debunya,
ditiup, kemudian usapkan ke wajah, langsung ke telapak tangan sampai siku. Ini sudah cukup, Bapak Ibu. Dua-duanya benar. Kalau panjenengan ikut pendapat pertama benar, yang kedua juga benar, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita masuk hadis yang ke-42. Nah, hadis ini berbicara tentang keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah secara khusus, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau panjenengan mendapati radhiyallahu anhuma, berarti anak dan ayahnya sama-sama Muslim. Anaknya Jabir, ayahnya Abdullah. Karena dua-duanya Muslim, maka radhiyallahu anhuma. Tapi kalau panjenengan baca hadis lalu disebut nama sahabat Nabi, cuman pakai istilah atau redaksi radhiyallahu anhu, berarti itu yang Muslim hanya anaknya, sedangkan orang tuanya tidak Muslim, ya. Seperti Umar bin Khattab, ya. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu, bukan anhuma, ya. Jabir bin Abdullah menuturkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli, wa uhillat li al-maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu syafa'ah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, yaitu aku ditolong dengan dijadikan musuh takut kepadaku meskipun masih berada jauh perjalanan 1 bulan. Jadi jaraknya Nabi dengan musuh itu masih perjalanan 1 bulan, musuhnya udah takut, ya. Kemudian yang kedua, dijadikan bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Jadi bumi ini semuanya masjid. Masjid artinya tempat sujud. Dimanapun kata Nabi kalian mendapati waktu sholat, maka hendaknya sholat. Jadi tidak ada alasan enggak sholat karena enggak ketemu dengan masjid, ya. Panjenengan sholat menggelar sajadah di pinggir jalan atau sholat di lapangan, ya, di mana saja yang penting tempatnya suci, itu sah-sah saja untuk dilaksanakan sholat. Kemudian demikian pula dihalalkan bagiku harta rampasan perang, di mana harta itu tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad tidak boleh memakan harta rampasan perang, ya. Harta rampasan ini bukan berarti merampas milik orang, ya, yaitu berperang melawan orang kafir kemudian mendapatkan harta mereka karena mereka kalah, ya. Itu namanya harta ghanimah. Bagi umat terdahulu harta itu haram dimakan. Terus kalau nggak dimakan diapain? Dikumpulkan oleh mereka, lalu Allah akan datangkan api untuk membakar harta tersebut. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, ya, harta rampasan perang itu halal. Cuman ada pembagiannya Bapak Ibu, ya. 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Nabi Muhammad,
kemudian 1/5 dibagi kepada kaum muslimin, sisanya, ya. Baik, kemudian aku diberikan hak memberikan syafaat yang agung, dan dahulu Nabi diutus kepada kaum tertentu, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Nah, dalam hadis ini terdapat 5 keistimewaan yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama apa tadi? Musuh dibuat takut, padahal jarak antara nabi dan musuhnya itu masih perjalanan 1 bulan. Subhanallah, ya. Jadi musuh sudah dibuat ketar-ketir, Bapak Ibu. Ingat ya, yang bikin musuh takut itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena redaksi hadisnya musuh dibuat takut. Nah, sebab hati manusia ini kan ada di tangan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu semuanya, baik yang kafir maupun yang muslim, baik yang taat maupun yang ahli maksiat, semua hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sesuai yang Dia kehendaki. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau di dalam hadis lain, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jadi yang membuat takut hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang membuat berani hati manusia itu juga Allah. Ini ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 43 sampai 48. Huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Jadi kita bisa tertawa ini, Bapak Ibu, itu karena Allah yang berkehendak untuk membuat kita tertawa. Nah, kalau kita menangis, Allah juga yang membuat kita menangis, hadirin. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia Allah yang mematikan, wa ahya, dan juga menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dia Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dia Allah yang mengkayakan dan yang mencukupkan. Jadi hati manusia itu takut karena memang dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika musuh dirundung rasa takut, Bapak Ibu, maka kehilangan pikiran, kehilangan arah, sehingga peperangan mereka tidak terkonsep dengan baik, ya. Sedangkan kaum muslimin sedikit pun tidak ada rasa takut dalam hatinya ketika ingin berperang melawan musuh, sehingga kaum muslimin bisa mengkonsep, mengatur strategi yang baik dalam peperangan, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, kenapa orang kafir itu takut berperang? Bahkan 1 bulan sebelum perang mereka sudah ketakutan. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, karena mereka cinta dunia, takut mati. Jadi cinta dunia, takut mati. Sedangkan para sahabat Nabi tidak takut sedikit pun dalam hatinya ketika ingin berperang melawan orang kafir, walaupun jumlah mereka lebih banyak dibandingkan kaum muslimin, ya. Itu karena sahabat Nabi cinta mati, benci kepada dunia. Kebalikannya orang kafir, ya. Kalau orang kafir cinta dunia, orang kalau sudah cinta dunia, Bapak Ibu, akan takut kepada kematian. Sebaliknya, orang kalau cinta kematian, maka dia akan benci kepada dunia. Benci kepada dunia bukan berarti kita tidak mengambil sedikit pun dari urusan dunia ini. Tetap kita ambil, ya. Tapi kita tidak masukkan ke dalam hati kita.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa umat Islam ini kalau sudah cinta kepada dunia dan benci kepada kematian, maka mereka akan diremehkan oleh musuh. Artinya musuh tidak lagi takut kepada umat Islam. Ini sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Para umat telah menjadikan kalian seperti makanan yang ada di atas mangkuk, ya. Makanan yang ada di atas mangkuk, mereka siap untuk mencabik-cabik makanan itu. Mereka berebut untuk mengambil makanan itu. Kalian seperti makanan di atas mangkuk, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah jumlah kami saat itu sedikit wahai Rasulullah? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, jumlah kalian tidak sedikit, bahkan jumlah kalian saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili. Akan tetapi kalian saat itu seperti buih di lautan, seperti banyak jumlahnya tapi lemah. Wala yanza'annallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, akan mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian al-mahabah, rasa takut, sehingga musuh kalian tidak takut sedikit pun kepada kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahna, dan Allah akan memasukkan dalam hati kalian al-wahna, wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan yang membuat kami tidak ditakuti oleh para musuh? Kata Nabi, wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci mati. Cinta dunia, benci mati, ya. Jadi orang kalau sudah cinta banget kepada dunia, Bapak Ibu, maka hatinya akan lemah. Demikian pula pikirannya juga akan lemah. Bahkan kadang orang, ya, udah tahu itu haram tapi tetap dilakukan. Kenapa? Cinta dunia. Saya contohkan, ya, mohon maaf, tentang masalah riba. Riba itu yang mencatat, yang menyaksikan, yang menjadi wakil, itu dosanya sama, kata Nabi. Tapi ada orang yang tetap melakukan ini padahal dia tahu itu haram. Apa sebabnya? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu karena cintanya mereka kepada dunia, kepada harta, lasyadid, sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jemaah rahimakumullah juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Bayangkan, musuh 1 bulan sebelum berperang dengan Nabi Muhammad, ya, mereka sudah ketakutan. Jadi Allah memberikan wibawa yang begitu luar biasa dalam diri baginda Rasulullah SAW. Ini juga bisa kita pahami, Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain, ya. Ketika Nabi sedang istirahat dengan para sahabatnya di bawah pohon, ya, dan para sahabat saat itu mencari tempat masing-masing untuk istirahat karena perjalanan perang memang sangat luar biasa, ya. Perjalanan jauh menguras tenaga yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi dan para sahabat saat itu istirahat dan mereka mencari tempat istirahat masing-masing, ya. Nabi istirahat di bawah pohon. Sebelum istirahat Nabi menggantungkan pedangnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, tiba-tiba ada seorang orang kafir yang menyusup, ya. Diam-diam dia mengambil pedangnya Rasulullah yang digantung, kemudian menodongkan kepada Rasulullah, ya. Ditodong Nabi SAW. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkanmu dariku? Kata Nabi, Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba laki-laki itu gemeter, kemudian pedangnya jatuh.
Setelah itu diambil oleh Nabi pedangnya dan Nabi kembali balik menodong orang itu. Nabi berkata, "Wahai fulan, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dariku?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Tidak ada yang menyelamatkan aku dari engkau wahai Muhammad kecuali engkau." Karena kasih sayang Nabi sangat luar biasa Bapak Ibu, Nabi membiarkan laki-laki itu kemudian pergi, ya. Nabi membiarkan dia pergi tanpa membunuh dan tanpa menyakiti, ya, dan tanpa memberikan syarat. Jadi Nabi tidak mensyarat, kamu boleh pergi bebas, ada syaratnya. Nabi tidak begitu. Ini sifat kasih sayang Rasulullah kepada manusia. Dan hadis itu tadi menunjukkan wibawa Rasulullah sangat luar biasa, ya. Kemudian keutamaan dan keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya dibandingkan nabi-nabi sebelumnya adalah setiap permukaan bumi dijadikan tempat untuk sholat, yaitu masjid dan suci. Artinya apa? Dimanapun kita berada di bagian bumi ini, selama itu suci, tidak ada najisnya, maka kita boleh sholat di tempat tersebut, ya. Ini kemudahan bagi umat Islam Bapak Ibu. Kalau umat-umat terdahulu, mereka sholat itu harus di tempat ibadah, ya, harus di gereja, ya, harus di kuilnya, pokoknya harus di tempat ibadah, ya. Dan mereka apabila tidak bisa melakukan sholat di tempat ibadah mereka, ada hukuman tersendiri bagi mereka. Sedangkan umat Nabi Muhammad, ya, sholat tidak wajib di masjid. Jadi panjenengan misalnya perjalanan, datang waktu sholat, maka sholat di perjalanan boten nopo-nopo, singgah mampir di tepi jalan kemudian sholat, ya. Seperti kemarin, ya, waktu macet di mana tuh, arah ke Surabaya, acara 1 abad NU itu kan macet luar biasa Bapak Ibu. Saya baca beritanya dan saya dapat cerita dari kawan-kawan saya yang melakukan perjalanan ke sana, ya. Bukan macet, nggak jalan sama sekali, ya. Sampai orang-orang yang tidak sabar yang keluar dari lisannya sumpah serapah, ya, menyumpahi acara itu, ya. Itu orang-orang yang tidak sabar. Karena memang saat itu Bapak Ibu, ASN, ya, diliburkan kalau tidak salah untuk dapat mengikuti acara itu. Nah, seandainya panjenengan ada di dalam kondisi seperti itu dan sudah masuk waktu sholat, nah maka kemudian panjenengan untuk sholat di tempat yang ada masjidnya tidak nutut, ya, lebih baik sholat berhenti minggir di jalan, ya, minggir dari jalan dulu, kemudian menggelar sajadah, sholat di pinggir jalan itu boleh-boleh saja. Ustadz nanti riya, itu kan penilaian orang saja. Riya dan tidak itu kita tidak ikut penilaian orang, ya. Tergantung hati kita untuk siapa kita sholat. Apalagi Bapak Ibu kalau panjenengan sholat di tepi jalan di saat macet luar biasa, itu akan memberikan contoh untuk yang lain, ya. Jadi intinya adalah sholat di mana saja boleh, kecuali 2 tempat yang Nabi melarang kita sholat di 2 tempat itu. Nabi mengatakan dalam hadis, kullul ardi masjidun wa tahurun. Setiap bumi itu adalah masjid. Jadi semua persada bumi ini masjid. Makanya pendapat sebagian ulama, sholat Jumat itu boleh di lapangan. Misalnya panjenengan 100 orang nih, rombongan pergi musafir, lalu tiba di sebuah tempat yang di situ tidak ada masjid, tidak ada musola, ya, maka panjenengan boleh sholat Jumat di tengah-tengah lapangan, ya. Atau misalnya yang tugas di tengah-tengah hutan, ya, boleh sholat Jumat di tengah-tengah hutan, hadirin. Dan Nabi pernah melakukan itu. Dalilnya apa? Bahwa masjid itu tidak hanya yang bangunan ini, ya,
Tapi seluruh persada bumi ini bagian daripada masjid, tempat sujud yang boleh kita gunakan untuk sholat. Kecuali dua, kata Nabi, al-maqbarah wal hammam. Kecuali dua tempat di bagian bumi ini yang tidak boleh dilaksanakan sholat di atasnya, yaitu kuburan dan hammam, kamar mandi. Dua itu, kuburan dan kamar mandi. Nah, untuk kuburan Bapak Ibu tidak boleh sholat itu kecuali sholat jenazah. Tapi kalau sholat jenazah boleh-boleh saja, karena memang sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya. Kenapa sholat jenazah boleh dilaksanakan di pemakaman? Karena Nabi pernah mencontohkan, bahkan Nabi pernah sholat gaib, ya, pernah sholat gaib di kuburan, ya. Jadi jenazahnya sudah dikuburkan Bapak Ibu, ya, sudah dikuburkan. Lalu Nabi SAW sholat, ya, karena Nabi sebelumnya tidak tahu kalau orang itu meninggal dunia. Nah, ini dalil bahwa sholat di kuburan, sholat jenazah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat wajib berdasarkan hadis ini, atau sholat sunnah yang lainnya berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, maka tidak boleh dilaksanakan di pemakaman. Apa alasannya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Alasan pemakaman tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat, ya. Alasannya pertama, menurut pendapat pertama, dikhawatirkan menjadi wasilah kesyirikan. Dikhawatirkan menjadi wasilah kesyirikan, karena orang-orang Yahudi, Nasrani, ketika nabi-nabi mereka meninggal dunia, ya, maka mereka akan mendirikan masjid lalu sholat menghadap makam Nabi dan Rasul mereka. Nah, maka ini alasan yang disampaikan oleh ulama, Nabi melarang sholat di pemakaman itu karena dikhawatirkan menjadi wasilah kesyirikan. Tapi kalau kita merujuk pendapatnya mazhab Syafi'i Bapak Ibu, ya, mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya larangan sholat di kuburan itu bukan karena dikhawatirkan syirik, ya, tapi karena tanah kuburan itu, kata mazhab Syafi'i, tanahnya najis. Tanahnya najis sebab tanah itu bercampur dengan nanahnya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi kan dalam hadis ini Nabi tidak menyebut kuburan baru atau kuburan yang lama, sehingga menurut pendapat pertama, pendapat yang kedua itu lemah, hadirin. Jadi yang lebih unggul adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa tidak boleh sholat di kuburan itu alasannya karena dikhawatirkan menjadi wasilah kesyirikan. Tapi kalau sudah kepepet, tidak ada tempat lain selain di pemakaman, maka boleh saja menghadap sholat di atas, sholat di area pemakaman karena darurah. Kemarin ada jemaah tanya, Ustadz, boleh tidak sholat di gereja karena tidak ada tempat lagi, tempat sudah penuh, tempat yang bersih, yang suci, ya, kelihatannya itu hanya di gereja, sedangkan di luar hujan, ya. Kemudian saya bilang boleh saja, karena yang dilarang oleh Nabi itu hanya dua, kuburan sama kamar mandi. Artinya kalau panjenengan masuk gereja, sholat di dalam gereja itu boleh saja Bapak Ibu, walaupun sebagian pendapat mengatakan makruh, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Ya, kullul ardi masjidun wa tahurun illal maqbarah, kecuali kuburan. Kemudian yang kedua, yang dilarang untuk dilaksanakan sholat di atasnya adalah al-hammam. Apa artinya al-hammam? Kamar mandi, ya. Apa alasannya? Illatnya apa? Karena kamar mandi itu pada umumnya banyak najis, ya. Makanya
Nabi melarang umat Islam sholat di kamar mandi. Pendapat Imam Nawawi menyatakan, Bapak Ibu, kata beliau, yang lebih tepat alasannya bukan karena najis. Bisa saja kamar mandi itu bersih, apalagi kamar mandi sekarang, Bapak Ibu, ya. Kamar mandi sekarang itu sangat mudah karena keramik. Jadi najis itu mudah turun, mudah hilang, ya. Nah, maka kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang lebih tepat itu adalah sebab dilarang kaunuhu ma'wasyayatin. Karena kamar mandi atau WC itu tempatnya setan. Fatukrahu karahatu tanzihin wa tasihhus shalah. Maka dimakruhkan sholat di dalam kamar mandi walaupun kamar mandinya suci, tidak ada najis. Hukumnya apa? Makruh. Kalau hukumnya makruh berarti sholatnya tetap sah. Nah, cuman karena hukum makruh, makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Seperti orang yang bekerja di perusahaan yang tidak boleh sholat, Bapak Ibu. Ada enggak perusahaan seperti itu? Ada, hadirin, di barat, di Amerika, di barat, ya. Itu tidak boleh karyawan yang muslim melaksanakan sholat. Entah alasannya kenapa, apakah karena waktunya takut berkurang, ya. Terutama ketika sholat duhur, mungkin jam istirahatnya mereka berbeda dengan Indonesia, ya. Kalau di Indonesia kan jam istirahatnya zuhur, ya. Mungkin mereka jam istirahatnya apakah sebelum zuhur ataukah setelah zuhur, wallahu taala alam, ya. Nah, sehingga kondisi yang seperti ini kadang membuat orang mencuri tempat atau mencuri waktu untuk bisa sholat tanpa ketahuan dari bosnya. Di mana mereka sholatnya? Di kamar mandi. Nah, jadi mereka istilahnya izin ke kamar mandi itu bukan untuk kencing, bukan untuk buang air besar, tapi untuk sholat. Mereka menggelar sajadah di dalam kamar mandi sholat. Kalau seperti ini maka tidak ada kemakruhan karena darurat, Bapak Ibu, ya. Jadi bumi ini semua dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Dimanapun kita mendapati waktu sholat, kita boleh sholat di bagian bumi manapun, asalkan tempatnya suci, ya. Dan kita menilai tanah yang mau kita tempati sebagai sholat itu suci atau tidak, ya. Caranya gampang, panjenengan lihat ada kotoran tidak di situ. Kalau panjenengan tidak melihat ada najis, ya, maka panjenengan sholat di situ walaupun tanpa sajadah sah sholatnya. Ngoten. Tapi kalau panjenengan melihat ada kotoran, ada najis di situ, bisa bergeser ke sebelahnya, ya. Kemudian bumi ini semua dijadikan sebagai tahuran, suci, Bapak Ibu. Artinya bertayamum dengan debu tanah apapun itu hukumnya sah. Mau tanah liat, tanah putih, tanah merah, tanah gambut ataupun tanah sengketa, ya. Jadi semua tanah di dalam bumi ini, ya, tanah boleh boleh dijadikan sebagai alat untuk tayamum, tidak khusus hanya tanah-tanah tertentu, ya. Jadi semua bagian dari tanah, ya, itu suci kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, di mana harta itu tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Jadi kalau syar'u man qablana, syariat Nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu hukumnya haram untuk dimakan, dikumpulkan lalu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi Nabi dan umatnya harta rampasan perang itu halal. Cara baginya bagaimana? 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Nabi, kemudian sisanya dibagi kepada
kaum muslimin, ya. Tapi ada yang kebalikan Bapak Ibu. Kebalikan tuh begini. Dulu halal tapi di zaman Nabi haram. Contohnya apa? Syariat Nabi sebelumnya halal tapi di syariat Nabi hukumnya haram. Apa contohnya? Khamr. Apa lagi? Nikah dua bersaudara sekaligus. Dahulu halal, tapi di zaman Nabi, di dalam syariat Nabi Muhammad haram. Ya, Allah berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara perempuan, ya, yang bersaudara untuk dinikahkan, untuk dinikahi menjadi satu, ya, dalam satu kali pernikahan, ya. Itu tidak boleh illa ma qad salaf, kecuali syariat yang sudah berlalu. Baik. Sedangkan ghanimah bagi umat terdahulu haram, tapi bagi umat Nabi Muhammad halal, ya. Kemudian yang berikutnya, aku diberikan hak memberikan syafaat, sedangkan nabi-nabi terdahulu tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat yang dimaksud dalam hadis ini adalah syafaat khassah, syafaat khusus. Syafaat itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang umum. Yang umum ini siapapun yang diizinkan oleh Allah boleh memberikan, tapi syafaatnya kecil, ya. Sedangkan syafaat khassah, syafaat yang khusus, ini syafaatnya besar, ya, luar biasa. Dan itu hanya diizinkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau syafaat amma banyak sekali yang bisa memberikannya kepada orang lain. Banyak sekali yang diizinkan oleh Allah. Di antaranya adalah para nabi dan para malaikat. Nah, itu nanti pada hari kiamat mereka akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, tapi yang umum, ya, bukan yang khusus. Kemudian yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur kepada manusia dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, asyahid, orang yang mati syahid. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Saking mulianya orang yang mati syahid, ya. Tapi syafaat itu sekali lagi syafaat umum, bukan khusus. Kemudian yang keempat, orang soleh akan dapat memberikan syafaat kepada temannya, kepada keluarganya, ya. Asalkan teman dan keluarganya itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anak yang meninggal sebelum baligh akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat orang tuanya ikhlas, ridha dan sabar atas musibah tersebut. Maka anak itu akan datang pada hari kiamat memegang pakaian orang tuanya, dan dia tidak akan melepaskan itu sampai orang tuanya masuk bersama dia ke dalam syurga. Kemudian termasuk juga yang dapat memberikan syafaat adalah puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran. Ini syafaat yang umum. Adapun syafaat yang khusus Bapak Ibu itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain kelak akan ingin mendapatkan syafaat khusus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah dahulu nabi-nabi itu diutus kepada kaum tertentu, sedangkan aku, kata beliau, diutus kepada semua manusia, ya. Tidak hanya diutus kepada orang Arab, tapi diutus kepada semua manusia. Buktinya apa? Ada beberapa sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Siapa lagi?
Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Kemudian Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Abdullah bin Salam bukan orang Arab. Itu menjadi bukti bahwa Nabi diutus oleh Allah kepada umat seluruh alam. Inilah 5 kemuliaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, hadis ini Bapak Ibu, bab terakhir atau hadis terakhir di bab tayamum. Betul ya? Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengikuti kajian ini dan membahas kitab ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.